bahwa manusia itu punya penyakit. Selain penyakit fisik yang kita lihat di rumah sakit ini dengan berbagai macamnya, juga penyakit hati, penyakit rohani, ya, yang juga macamnya banyak. Dan yang salah satu yang paling berat adalah lupa, ya. Manusia itu tempatnya lupa, sehingga acara seperti ini dan lain-lainnya itu termasuk kita sholat, ya, termasuk kita menghadiri majelis ta'lim, termasuk kita membaca Quran, itu dalam rangka untuk mengurangi, ya, atau penyakit lupa ini diminimalisir, ya, karena ini yang menjadi salah satu penyakit yang membawa kita kepada kesengsaraan, yaitu lupa, ya, lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang harus kita sembah, bahwa kita semua ini ditugaskan oleh Allah di dunia ini sebagai hambanya, sebagai makhluk yang sengaja diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Termasuk juga, ya, lupa atas segala pekerjaan yang seharusnya lebih logis untuk kita lakukan. Dan manusia ini, ya, kita di dunia ini dibekali dua hal sebetulnya, ya. Yang satu adalah akal pikiran kita. Walaupun misalnya otak kita, jumlahnya, volume maupun beratnya otak kita itu enggak lebih besar dari binatang-binatang yang lain. Bahkan banyak makhluk yang jauh lebih besar, lebih berat, lebih banyak jumlah otaknya, ya. Tapi ternyata kita tetap diberikan akal yang paling tinggi di antara semua makhluk, dan ini menjadi salah satu bekal sebetulnya, ya, untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Dan satu lagi, ya, tentunya wahyu dari Allah, agama ini, ya. Akal tanpa agama nggak akan beres, begitupun agama tanpa akal juga tidak beres. Makanya kita diberikan dua alat ini untuk mendukung kita sebagai hamba Allah yang baik, ya. Termasuk saya ingin menyinggung sedikit bahwa saat ini sedang ada demam yang ada di seluruh dunia. Wabah. Apa demamnya? Demam Piala Dunia. Ya, yang ini juga yang kalau kita olah dengan baik dari sudut akal maupun sudut dalil nakli, ya. Wahyu ini kan dalil nakli, ya. Itu harusnya kita bisa atau mampu mengelola persoalan ini, ya. Jangan sampai, ya, sesuatu yang heboh ini, demam ini malah membuat kita lupa akan tugas-tugas yang lain, ya. Jangan sampai kita menganggap hal yang wajar ketika kita sengaja menyiapkan misalnya kopi, teh, ya, entah kacang atau apalah, ya, snack-snack untuk kita mempersiapkan dengan baik nonton, ya, semua seri Piala Dunia ini, sementara misalnya pas kebetulan sholat kita lalai. Nah, inilah fungsi akal kita berpikir. Bagaimana mungkin, ya, kita bertuhankan Allah yang memberikan segala-galanya, yang kalau kita mau bahas kita nggak akan habis-habisnya melihat nikmat atau rezeki yang diberikan oleh Allah. Termasuk saya bisa berdiri di sini misalnya, atau saudara-saudara, ya, bapak-bapak bisa hadir di sini, itu kan satu nikmat yang besar, ya. Bagaimana kita mengedipkan mata misalnya, jantung kita berdenyut, itu bukan inian kita, ya, bukan kemampuan kita, itu semuanya datang dari Allah, ya. Saya pernah sedikit iseng, ya, ke murid-murid saya, koas, mahasiswa fakultas kedokteran, saya berikan satu sayembara berhadiah besar, ya. Saya sempat bilang saya akan berikan uang 100 juta, ya, bagi kalian yang bisa mengatur nafas dalam 1 jam atau kedipan mata, yang kalau kita baca di literatur itu disebutkan frekuensi nafas ataupun berkedip seorang manusia itu hampir sama, kira-kira antara 15 sampai 20 kali. Syaratnya cuma satu, tentukan berapa yang kita inginkan. Misalnya 16 kali per menit, ya
Silakan diatur napas kalian, kedipan mata kalian sebanyak 16 kali setiap menit dalam 1 jam. Dengan hadiah 100 juta. Sampai saat ini belum ada yang bisa. Jadi alangkah naifnya kita kalau kita sampai ada rasa sombong dalam hati kita. Kita sendiri untuk mengatur nafas kita nggak bisa. Mungkin dalam 1-2 menit kita bisa ngaturnya 16 kali. Tapi menit-menit berikutnya nggak akan bisa. Begitupun mata yang katanya kita bisa kedip-kedip begini, kita tentukan 16 kali per menit. Nggak akan bisa. Itu hanya untuk 1 jam. Bagaimana untuk 1 hari? Bagaimana waktu kita tidur? Apalagi jantung, nggak bisa kita sama sekali mengaturnya. Bahkan sampai saat ini seluruh dunia, bagaimanapun ahlinya, bagaimanapun hebatnya ilmunya, tidak akan pernah tahu ruh kita ada di mana, di bagian tubuh kita. Apa di otak, atau di jantung, atau di hati, atau di paru, atau di aliran darah, nggak ada yang tahu. Jadi jangan sampai kita merasa sombong di hadapan Allah dengan misalnya gara-gara nonton Piala Dunia sholatnya terlewatkan atau tertunda. Saya tidak anti Piala Dunia, tidak ya, tapi cobalah kita diberikan akal, kita mendudukkan persoalan dengan baik. Ya, mana yang prioritas? Apakah ada manfaat akhiratnya? Ya, bagaimana kedudukannya, prioritasnya? Ya, coba kita diberikan akal, diberikan juga dalil nakli ya. Al-Quran itu sekarang di aplikasi udah banyak, tapi jarang kita lihat. Ya, tapi kemudian dengan hal-hal yang tanda petik sepele seperti permainan-permainan yang namanya juga permainan, tapi kenapa kita seriuskan sementara yang serius kita permainkan? Ya, bahwa kita wajib menyembah Allah itu bukan hal yang remeh ya. Satu ibadah yang paling utama yang akan ditanya di akhirat kita nanti adalah sholat. Bagaimana sekarang kita banyak mempermainkan sholat ini? Ya, ini barangkali dengan waktu yang terbatas saya ingin mengingatkan ya. Terus kita belajar tentang agama ini supaya itu menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jangan pernah sombong dengan agama, dengan Allah. Ya, karena kita sebetulnya bisa lebih jahat dari iblis. Iblis itu dikutuk, dikeluarkan, diusir dari surga hanya gara-gara sombong. Soal ibadah, iblis itu jauh lebih hebat ibadahnya dari kita. Sebelum diusir, ya ibadahnya ribuan tahun, disebutkan di banyak tafsir itu yang sebelumnya disebut sebagai Azazil. Ya, kesalahannya cuma satu, sombong. Sementara kita sudah sombong, kita nggak mau ibadah sama Allah, artinya bisa saja kita lebih jahat dari iblis.